Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama gua di sini Doni Priayi dan ditemani dengan asisten gua yang ganteng. Namanya siapa? Siapa namanya? Jadi hari ini kita akan mereview action figure yang kalian tunggu-tunggu. Jadi action figure apa yang akan gua review hari ini? Yuk langsung kita figuriratis figure. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview action figure yang kalian tunggu-tunggu banget di channel gue ya. Jadi di channel gue ini cukup banyak yang antusias kalau gue nge-review Godzilla. Jadi hari ini gue akan mereview Godzilla lagi. Tapi Godzilla apa yang akan gue review hari ini? Dan yang akan gue review hari ini adalah ten. Wow, apa ini dek? Gak kelihatan dek mukamu dek, situ dek. Apa ini dek? Nah, jadi teman-teman yang akan gua review hari ini adalah NECA Godzilla dari Godzilla tahun 2001. Nah, si Godzilla ini nih banyak bootlegnya nih, tapi kata penjualnya yang ini ori sih. Nah, kita buktikan apakah ini ori atau KW atau bootleg ya. Nah, dan si NECA Godzilla ini adalah keluaran lama ya, kalau aku nggak salah di sini keluaran 2014 ya. Jadi untuk NECA Godzilla keluaran lama ini dia masih pakai blister kayak gini, dan yang gua dapat di sini blisternya udah pecah teman-teman tuh. Nah, kalau yang versi blister gini kelemahannya dia memang agak gampang pecah ya. Yuk daripada penasaran langsung kita bongkar saja figurnya. Ayo asisten bantu buka figurnya nih. Gimana bukanya? Nih, buka dong. Ya, asistennya gimana ini asistennya ini? Gak bisa bantu buka ini. Nah, untuk figur yang kayak gini teman-teman, kita harus pakai gunting kayak gini. Nih udah gua siapin guntingnya. Ini sebenarnya, oh baru gua bilang kan, udah pecah blisternya tuh, udah kebuka teman-teman. Makanya gua nggak begitu suka ya, karena kalau udah apa dek, agak males sebenarnya packing blister kayak gini ya. Langsung kita, tuh dalamnya juga pecah teman-teman. Oke, ini dia seperti biasa. Kalau dilihat sekilas kayaknya ori. Kayaknya ini ori sih. Dan seperti biasa ya, kalau figur Godzilla itu di belakangnya ada kayak kawatnya kayak gini teman-teman. Dan seperti biasa juga si anak gua paling nggak sabar nih kalau masalah buka-buka kawat kayak gini ya. Ayo asisten bantu dong. Aduh gimana? Ini kita buka seperti ini tuh, banyak sekali kawatnya. Yuk kita keluarkan Godzilla-nya dari kandangnya. Sabar atuh. Tuh bisa nggak buka? Oh bisa nggak bukanya? Nah ini masih ada kawatnya dek. Ini harus dilepasin dulu. Sabar guys. Ini Godzilla kayaknya yang paling kecil deh buntutnya. Buntutnya kecil sekali. Biasanya Godzilla tuh agak gede ya buntutnya ya. Ini deh kita pasang dulu buntutnya. Ini harus menggunakan banyak cakra nih buat masukin buntutnya. Nah akhirnya masuk juga. Wih ini keren loh. Kayaknya ini ori deh. Wih keren banget. Ini gue yakin ori dari bahannya beda sama yang gua review sebelumnya. Yang kemarin itu plastiknya itu agak apa ya, jadi catnya itu ada kayak mengkilap loh. Nah kalau yang ini nih bahannya lebih doff. Yuk daripada makin penasaran langsung kita lihat saja detail untuk figur ini. Oke teman-teman, jadi seperti inilah dia penampakan Godzilla-nya, dan semua yang kita dapetin cuma Godzilla dan part terpisah dari buntutnya. Nah, dan untuk si Godzilla ini desainnya gua cukup suka ya, karena Godzilla-nya menurut gua paling sangar di antara Godzilla yang jadul ya. Nah, dan salah satu yang kerennya di film Godzilla tahun 2001 ini adalah musuhnya itu banyak banget ya teman-teman. Ada King Ghidorah, ada Mothra sama Baragon. Dan untuk yang Godzilla ini dia lehernya agak sedikit panjang ya. Dari semua Godzilla ya, kayaknya ini Godzilla yang punggungnya itu paling bungkuk ya, dan di bagian ekornya menurut gua cukup gede, cukup panjang ekornya. Nah, dan untuk head sculpt-nya sendiri kita lihat di sini ya, bener-bener
cakep banget head sculpt-nya ya. Catnya, sculpt-nya bagus banget ini teman-teman. Dan untuk si Godzilla 2001 ini memang matanya putih ya. Nah, buat teman-teman yang tahu ya kenapa matanya putih, tolong komen di kolom komentar, oke? Sculpt-nya rapi banget catnya dan giginya. Nah, jadi di bagian dalam giginya ini juga sangat rapi ya, di bagian dalam mulutnya. Cat di bagian gigi dan gusinya ini bener-bener bagus banget, walaupun nggak perfect banget. Jadi di bagian gigi sininya tuh di ujungnya ada kayak cat yang bopeng sedikit di sini, tapi oke lah karena itu adalah minus ya menurut gua. Sculpt-nya si Godzilla ini bener-bener bagus banget teman-teman. Nah, salah satu ciri-ciri yang original ya, biasanya untuk bagian dorsal ini catnya bagus banget teman-teman. Jadi dia tuh warnanya kayak, jadi kayak warna antara warna putih sama warna hitamnya ini kayak ngebaur kayak gitu teman-teman. Jadi kayak hitam terus menjadi putih kayak gitu. Jadi nggak kontras gitu teman-teman, jadi kayak melebur kayak gitu, kayak bercampur kayak gitu teman-teman. Detailnya cukup bagus ya, detailnya, catnya bagus banget menurut gua tuh ya. Oke, sekarang gua mau cek artikulasi untuk figur Godzilla ini. Pertama, jadi di bagian kepala atas, jadi ada artikulasi tersendiri. Bagian atasnya bisa diputar segini 360 derajat kayak gini, bisa ke atas segini jauh dan ke bawah segini jauh, dan di bagian giginya bisa dibuka rahangnya segini jauh, dan dia bisa ke kiri dan ke kanan segini jauh ya, dan ada artikulasi juga bisa diputar-putar kayak gini. Nah, di bagian kedua itu ada di bagian leher seperti ini ya, jadi bisa diputar juga kayak gini tuh, bisa diartikulasin juga tuh segini kayak gini lehernya, dan bisa diputar-putar juga kayak gini lehernya. Tangannya dia bisa ngangkat segini jauh maksimal, mantap banget. Dan untuk di bagian sininya dia bisa ke depan dan ke belakang segini jauh, bisa diputar 360 derajat ya. Nah, ketika diangkat kayak gini dia bisa diputar 360 derajat juga kayak gini teman-teman. Di bagian sininya bisa segini jauh ya, cuma 90 derajat kayak gini doang. Di bagian sini bisa diputar 360 derajat. Tangannya juga bisa diputar 360 derajat di sini, bisa ke atas dan ke bawah, dan bisa digini-giniin juga. Nah, ini salah satu komplain gue juga ya, di bagian tangannya ini ya gampang lepas nih join di sininya, dan ada artikulasi bisa ke atas dan ke bawah di bagian jarinya seperti ini. Perutnya dia bisa diputar 360 derajat kayak gini ya, ada artikulasi sedikit kayak gini, cuit. Selangkangannya dia bisa segini jauh, wih. Tapi di bagian sini juga bisa diputar tuh, bisa diputar kayak gini. Untuk menendang ke depan bisa segini jauh ya, di bagian ke belakangnya bisa segini jauh ya, segini doang ya, karena kehalang sama di bagian pantatnya. Bisa sih diterusin, tapi dia miring kayak gini teman-teman tuh. Dan di bagian lututnya sedikit banget tuh, cuma segini doang. Tuh, kayak gini doang. Di bagian lututnya juga bisa diputar sedikit seperti ini. Kakinya juga bisa diputar seperti ini. Di bagian bawahnya bisa seperti ini, diputar 360 derajat seperti ini. Bisa ke atas dan ke bawah ya, segini doang maksimalnya, dan bisa diartikulasiin seperti ini juga. Dan di bagian ekornya ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah bagian yang di sini bisa diputar seperti ini tuh, bisa diputar 360 derajat juga sebenarnya. Bisa di kayak gini juga tuh seperti ini. Dan ruas kedua seperti ini tuh sama ya artikulasinya. Ruas ketiga di sini seperti ini tuh, agak kecil sedikit. Dan ini adalah ruas terakhir di sini ya, kecil banget. Dan di bagian terakhir ini dia tuh dibuat dari kawat kayak gitu teman-teman. Jadi bisa dibengkokkan sesuka hati teman-teman seperti ini. Oke, jadi itu dia artikulasi untuk figur ini. Dan untuk tinggi Godzilla ini dari atas sampai ke ujung kepalanya ada 15 cm atau 6 inch. Dan panjang dari ujung ekor sampai ujung moncong mulutnya adalah sekitar 30 cm. Dan ini dia perbedaannya sama NECA Godzilla 1985 bootleg dan Godzilla 1954 bootleg. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini perbedaan tingginya ya, si Godzilla tahun 2001 ini yang paling gede dan menurut gua paling sangar untuk desainnya. Dan salah satu perbedaan yang mencolok adalah badan dan ekornya yang lebih besar dibanding yang lain, dan ini juga lebih bungkuk dengan muka yang juga jauh lebih sangar dan lebih kekar badannya. Nah, sebenarnya di sini teman-teman bisa lihat perbedaan besar ya dari Godzilla yang bootleg sama yang original. Jadi untuk yang bootleg itu dia lebih berminyak untuk bagian cat dan bahan plastiknya itu tuh. Nah, teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Ini minyakan banget tuh figurnya tuh seperti ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran ini harganya berapa, ini gua dapetin di Tokopedia harganya cuma 350.000. Dan untuk yang blister ini menurut
menurut gua cukup normal sih untuk harganya, karena yang blister ini kan menurut gua figur-figur lama ya, dan figur-figur lama tuh biasanya memang harganya sekitar segituan sih. Nah, buat teman-teman ya, apakah perlu gua bikin lagi ya cara membedakan figur NECA original dan yang KW seperti apa yang lebih detailnya? Jadi di sini mungkin gua bahas sedikit aja. Kalau seandainya teman-teman pengen gua bahas lebih detail lagi, tolong tulis di kolom komen. Oke, teman-teman, jadi sekian review gua hari ini NECA Godzilla 2001 ya. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banget ya, dan semoga bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen beli action figure ini. Dan untuk akhir kata, gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.